Baik, mari kita lanjutkan lagi membahas etika dan moral. Ini dari segi dengan persepsi yang sama bahwa etika dan moral artinya adalah sama. Moralitas sendiri merupakan bahasa Latin atau mores yang artinya adat istiadat atau kebiasaan. Sedangkan etika adalah tata aturan yang berlaku yang ada di masyarakat tersebut tentang mengatur bagaimana berperilaku dan bertingkah layaknya manusia. Sedangkan etika dan moral memiliki arti yang sama sebagai sistem nilai tentang manusia ini harus bersikap baik, harus hidup dengan baik, yang terwujud atau diimplementasikan melalui perilaku sehari-hari, yang perilakunya ini harus konsisten dan terulang dalam kurun waktu tertentu sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Sedangkan menurut pengertian etika dari segi yang lain, pengertian etika yang kedua itu berbeda dengan moralitas. Ketika etika dipahami sebagai filsafat moral atau ilmu yang menekankan pendekatan dalam melihat dan memahami nilai serta permasalahan tentang nilai-nilai yang ada yang timbul di masyarakat. Sedangkan kedua tidak berisikan nilai dan norma konkret yang menjadi pedoman hidup manusia. Ini banyak sekali, ada etika yang berdasarkan nilai, dan juga etika adalah tata berperilaku yang universal yang tidak harus berdasarkan nilai atau sudut pandang masyarakat. Karena setiap negara itu juga pastinya punya etika berbeda. Etika makan di Jepang dengan menggunakan sumpit, karena mereka punya pandangan atau nilai yang mereka anut dengan makan sedikit-sedikit akan memperlancar pencernaan atau memperingan kerja pencernaan serta bisa mengirit dan cepat untuk tidak kelaparan lagi. Ini adalah nilai yang mereka anut. Sedangkan orang barat tidak bisa menggunakan sumpit, etika makannya menggunakan garpu dan pisau. Karena mereka memiliki kebiasaan atau nilai-nilai yang mereka anut bahwa makan itu harus bergizi, berprotein tinggi, bekerja secara aktif, sehingga mayoritas memakan makanan dari bahan daging. Sedangkan mereka memiliki load pekerjaan yang sangat tinggi, sehingga mereka juga harus menggunakan alat makan yang simple namun juga bisa cepat selesai. Jadi berbeda. Lalu pengertian etika sendiri, bila mengutip dari Bertens tahun 2000, punya arti ilmu tentang yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban, serta kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau perilaku. Yang ketiga, mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Ini menurut Bertens. Sedangkan apa bedanya dengan etiket? Etiket sendiri adalah tata krama yang lebih detail untuk berperilaku. Nanti sifatnya seperti tutorial berperilaku. Sedangkan Bertens sendiri memberikan 4 macam perbedaan etiket dan etika. Etiket adalah tata cara perbuatan, misalnya ketika menghormati yang lebih tua. Apabila kita berada di wilayah Jawa, kita melewati orang yang lebih tua dan kita melewati di depannya, pasti kita sedikit membungkukkan badan. Atau apabila kita menyerahkan sesuatu pada orang lain, kita menggunakan kedua tangan. Apabila etikanya menyangkut cara yang harus dilakukan suatu perbuatan sekaligus memberikan norma dari perbuatan itu sendiri, misalnya dilarang mengambil barang milik orang lain tanpa izin karena disebut mencuri, merupakan suatu norma etika. Tetapi di sini tidak dipersoalkan harus mencuri kiri atau kanan, tapi yang jelas etikanya mencuri itu tidak baik. Sedangkan etiket sendiri hanya berlaku di situasi ketika seseorang ada
di sebelahnya apabila berinteraksi dengan orang lain. Bila tidak berinteraksi, maka etiket tidak bisa dipraktekkan. Misalnya ketika kita ada jamuan makan malam, tentu saja kita menggunakan etiket, tata aturan yang benar berperilaku ketika jamuan. Sedangkan etika selalu berlaku di mana saja, baik sendiri maupun bersama orang lain. Jadi itu bedanya ya. Larangan mencuri, larangan berbohong, rusak milik fasilitas umum, itu juga berlaku walaupun kita tidak sedang bersama orang lain. Sedangkan etiket itu sifatnya relatif, ya. Yang dianggap tidak sopan di satu kebudayaan bisa dianggap sopan di budaya negara lain. Seperti yang sudah saya contohkan, apabila kita bersekolah di kampus luar negeri, bisa saja kalian menggunakan pakaian tank top dan hot pants tidak masalah. Ya, bersifat relatif karena itu tata cara mereka berpenampilan, selama tidak mengganggu ketertiban umum. Mungkin mengganggu ya kalau di sini, karena kita memiliki nilai yang berbeda yang kita anut. Sedangkan etika bersifat absolut, ya, jangan harus gitu ya. Dan ini merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar, sama-sama di luar negeri ya, atau di Indonesia. Etikanya adalah berpakaian ketika di sekolah, di kampus, dan di tempat kerja. Etiketnya berpakaian di tempat kerja, di sekolah, di kampus berbeda-beda. Sedangkan etiket sendiri memandang manusia dari segi lahiriah saja, dari segi fisik dan mata fisik. Orang yang berpegang pada etiket biasanya bisa juga bersifat munafik. Kenapa? Munafik ini tidak sesuai apa yang dibicarakan ya. Prakteknya berbeda. Misal, bisa saja orang yang tampil itu adalah serigala berbulu domba atau manusia berbulu ayam. Dari luar sangat sopan halus, tapi di dalam tidak menampakkan perilaku dan sesungguhnya yang di luar. Jadi etiket ini tata cara yang kita bisa lihat secara kasat mata ya, tapi belum tentu yang ada di dalamnya. Sedangkan etika itu memandang manusia dari dalam. Ketika orang ini berbicara dengan sopan, dengan nada yang halus, dengan nada yang tinggi, dengan nada yang sedikit membentak, dan intonasi yang berbeda ketika berbicara dengan orang lain, dengan kata-kata yang penuh makna, negatif atau positif, kita langsung bisa menilai bahwa orang ini memiliki sifat dan karakter yang tertentu. Karena orang yang bersikap etis itu pasti orang yang sungguh baik gitu ya. Ada 4 hierarki etika, baik secara mikro, secara skup yang lebih kecil yaitu kita sebagai pribadi manusia, hingga skup yang paling besar atau luang lingkup yang secara umum, luas, yaitu masyarakat atau lingkungan sosial kita berinteraksi sehari-hari. Jadi ada 4 cara kita beretika. Menjaga sikap, yaitu moralitas pribadi, untuk terus tertib, bangun pagi, bersih-bersih badan, mandi, sikat gigi, lalu juga kita menyapu lantai, membuka jendela. Itu adalah hal-hal baik yang harus kita lakukan, disebut dengan moralitas pribadi. Lalu ada etika profesi, etika organisasi, dan etika sosial ketika lingkupnya semakin luas, semakin besar. Lalu ada prinsip etika dan perilaku. Ada 10 prinsip etika dan perilaku. Yang pertama adalah kejujuran. Ketika seseorang berkata jujur, bersikap jujur, kita bisa nilai bahwa orang ini memiliki etika yang baik. Memegang prinsip. Yang kedua, setiap orang pasti punya prinsip. Apabila kita belum memiliki prinsip, kita belum bisa disebut memiliki etika. Jadi mulai sekarang kalian harus punya prinsip. Apabila kalian terlambat mengumpulkan tugas, ya saya punya prinsip. Saya akan jadi orang yang rajin dengan cara ketika ada tugas selalu tepat waktu.
Ketika saya dimarahin, saya berprinsip, ditegur tidak mengerjakan, saya berprinsip untuk memperbaiki diri dengan segera, menerima dengan lapang hati masukan, dan saya evaluasi untuk kebaikan dan meningkatkan kualitas diri saya. Di kalian punya prinsip tidak baper ketika dosen, penguji, asesor memberikan masukan kepada kalian atas hasil kerja kalian. Dia harus punya prinsip. Atau ketika kita disakitin orang lain, misalnya kalian pacaran, tiba-tiba pasangan Anda berpindah ke lain hati, kalian harus punya prinsip. Apabila sekali kita disakitin, tidak akan lagi menerima dia kembali, karena bisa terjadi berkali-kali kebiasaan yang buruk ini. Silakan berprinsip. Prinsip macam-macam ya. Ini artinya dia punya etika atau punya tatanan aturan yang dia pegang berdasarkan nilai. Lalu bagaimana dengan janji? Jadi salah satu indikator prinsip etika adalah memelihara janji. Kedua, janji setia. Kesetiaan terhadap organisasi, terhadap pekerjaan, loyalitas terhadap kelompok dan negara. Kewajaran, wajar, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Jadi apapun yang kita kerjakan itu pas ukuran dan standarnya, sesuai aturan. Jika membantu orang lain, mendahulukan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain, karena kita mengabdi kepada organisasi ketika bekerja nanti, menghormati orang lain, tidak meremehkan dengan kata-kata, tidak meremehkan juga dengan bersikap yang bercanda keterlaluan. Yang kedelapan, kita jadi warga negara yang bertanggung jawab, berkarya untuk bangsa dan bisa memberikan sesuatu untuk bangsa ini, yaitu dengan cara menghasilkan karya yang berkualitas. Nomor 9, kita mengejar keunggulan. Ya, kita pastikan hasil kerja kita adalah yang baik, hasil kerja yang tidak asal-asalan. Siapapun yang asal-asalan akan mendapatkan hasilnya juga akan asal-asalan. Siapapun yang bersungguh-sungguh, nanti hasil yang didapat juga hasil yang sungguhan, bukan hasil yang bohongan. Dapat dipertanggungjawabkan. Setiap yang kita kerjakan, perilaku apapun yang kita lakukan itu harus dipertanggungjawabkan, harus bertanggung jawab. Baik itu kita dapat tugas maupun tidak dapat tugas, semua yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. Jadi ini merupakan prinsip ketika kita berperilaku.